Seperti biasa, aku akan bangun terlebih dahulu, membereskan tempat tidur, lalu menyiapkan pakaian untuk Mas Raffi. Rah, hari ini aku tidak akan ke RRC. Aku menonton pada Mas Raffi yang baru saja keluar dari kamar mandi. Kenapa? Tanyaku. Tidak ada apa-apa, hanya ingin di rumah bersamamu, ucapnya, seraya merentangkan tangan, siap untuk memelukku. Stop, aku sudah wudhu. Aku memberikan isyarat agar Mas Raffi tidak mendekat. Pundaknya merosot dengan wajah yang ditekuk. Kemudian kami pun melaksanakan sholat berjamaah sebagai rutinitas pagi setiap pagi. Hal yang paling membahagiakan dalam pernikahan ini ialah aku mendapatkan suami yang benar-benar bisa menjadi imamku, menyayangiku, dan sabar dalam menghadapiku yang terkadang seperti anak-anak. Turun yuk, akan aku buatkan teh manis untukmu, ucapku, seraya melipatmu kena, mengambil kerudung instan, lalu memakainya. Nanti sajalah, aku mau menelepon Bayu untuk memberitahukan kalau aku tidak akan datang hari ini. Oke, kalau gitu, aku turun duluan. Mas Raffi mengangguk, seraya menjatuhkan bokongnya pada sofa. Sedangkan aku keluar dari kamar menuju dapur. Saat sampai di sana, rupanya sudah ada Malika bersama Mama yang tengah sibuk meracik bumbu. Ada yang bisa Raya bantu mah, tanyaku. Malika melihatku sekilas, lalu kembali memotong wortel yang menurutku ketebalan. Ingin menegur, tapi takutnya dia tersinggung dan malah membuat gempar seisi rumah dengan tangisnya. Bantuin goreng ikan bisa, soalnya si Bibi lagi ke pasar, jadinya gak ada yang masak ikan, ujar Mama. Sedangkan tangannya sibuk melumuri ayam dengan bumbu. Bisa mah, sini ikan yang mau digoreng. Aku mengambil wadah berisikan ikan. Saat akan menyalakan kompor, tiba-tiba Malika mengambil wadah itu dari tanganku dengan sedikit kasar. Biar aku saja yang goreng ikannya. Kamu lama, ujarnya, membuatku melongo. Aku pun mundur dari depan kompor, membiarkan Malika melakukan apa yang Mama suruh. Saat melihat ke belakang, rupanya sudah ada Mas Raffi yang berdiri bersidekap dada. Aku baru sadar, ternyata Malika sedang mencari perhatian Mas Raffi. Ingin dilihat baik oleh suamiku itu. Kalau gitu, Raya goreng ayam ya. Mama mau buatkan kopi untuk Papa, ujar Mama lagi dengan menyerahkan ayam yang sudah dilumuri bumbu. Aku mengangguk, lalu mengambil wadah berisikan ayam yang sudah dipotong, mengambil wajan, menuangkan minyak, lalu menyalakan kompor. Malika yang berdiri di sampingku melihatku sekilas yang tengah memasukkan potongan daging ayam ke dalam wajan berisikan minyak panas. Kemudian ia melakukan hal yang sama pada ikan yang dia pegang. Sayang, di sini ada gak sih? Kok aku cari-cari di sana gak ada ya? Ujar Mas Raffi menghampiriku dengan wajah bingungnya. Cari apa, Mas? Aduh, di mana ya? Aku jadi bingung sendiri. Mas Raffi berdiri di sampingku dengan mata melirik ke sana kemari. Cari apa? Tanyaku lagi. Perhatian, ujar dia dengan senyum khasnya. Aku melayangkan spatula ke udara yang baru saja aku ambil dari tempatnya. Ingin memukulkannya pada Mas Raffi, tapi sayang, nanti kesakitan. Sok romantis, gumam Malika yang berdiri bersidekap dada di sampingku. Mas Raffi memelukku dari belakang saat tanganku tengah sibuk membalikkan ayam yang sudah setengah matang di dalam wajan. Mas, minggir, nanti kena cipratan minyak, ujarku
mencoba melepaskan tangan Mas Raffi. Namun, bukannya dilepaskan, malah semakin dieratkan. Aku pun tidak lagi berontak, memilih fokus pada pekerjaanku meskipun sedikit geli karena Mas Raffi menyimpan dagunya di pundakku. "Mas, di bawah kayaknya ada kunci deh," ujarku membuat Mas Raffi membungkuk, melihat ke arah yang kutunjuk. "Mana? Gak ada kok. Kunci apa sih?" "Ku cinta kamu," ujarku, seraya menempelkan jari telunjuk dan jempol membentuk hati. Mendapatkan gombalan di pagi hari, Mas Raffi kembali memelukku. Dengan gemas, ia menyusupkan wajah di cengkuk leherku yang berbalut hijab. Aku yang geli, tertawa cekikikan, membuat wanita yang berada di sampingku merengut. Ayam yang aku goreng sudah matang. Aku pun mengangkat dan meniriskannya sebelum dihidangkan di atas piring. Kompor pun sudah aku matikan karena Mas Raffi mengajakku ke depan. Namun, hal yang membuatku ingin tertawa terbahak tersaji di depan mata. Ikan yang dimasak Malika belum juga matang, bahkan masih sangat mentah dengan minyak yang utuh. "Ih, kok gak matang-matang sih?" Malika menggerutu dengan tangan terus membolak-balik ikan di dalam wajan. Aku menutup mulut, menahan tawa yang hampir pecah. "Kenapa?" tanya Mas Raffi berbisik. Aku hanya menyimpan telunjuk di bibir, memberikan isyarat untuk diam. "Gimana? Semuanya sudah matang?" tanya Mama yang masuk ke dapur. "Belum, Tante." "Ih, ini ikannya gak matang-matang," ujar Malika mengadu. "Bagaimana mau matang kalau kompornya saja tidak dinyalakan? Itu namanya bukan ikan goreng, tapi ikan renang," kataku membuat Mas Raffi serta Mama tertawa. Bi Marni yang baru pulang dari pasar pun ikut tertawa sampai terbatuk-batuk. Beda dengan kami yang tertawa, wajah Malika berubah merah padam. Entah malu atau marah, yang jelas tidak ada senyum dari bibir itu. Bersambung.